semuanya, kembali lagi bersama saya Wati Bahtiar. Video saya kali ini saya akan membuat pempek Palembang, pempek adaan tanpa ikan. Kali ini saya bikin pempek tanpa ikan ya teman-teman. Adapun ini saya sudah persiapkan bahan-bahannya. Ada terigu. Terigu ini kalau wong Palembang menyebutnya namanya gendum. Ada juga sagu ataupun tepung tapioka. Ini tepung tapioka ini saya pakai 500 gram. Akan tetapi ini nggak bakalan terpakai semua ya, hanya untuk nanti kalau ada sisanya nanti untuk olesan di tangan. Adapun tepung terigu tadi saya pakai 250 gram ya. Dan ini saya ada bawang daun atau daun bawang yang sudah saya rajang secukupnya. Ini ada udang rebon. Udang rebon ini sudah saya cuci ya teman-teman ya, udah bersih. Kelihatannya aja itu agak merah karena udah agak lama udang rebonnya. Terus ada bawang putih sebanyak 3 siung, bawang putih yang sudah saya haluskan. Dan ini ada garam sebanyak kurang lebih 1 sendok makan, serta saya ada sedikit Royco. Ini Royco. Sebenarnya saya ini jarang pakai penyedap rasa ya teman-teman, makanan saya, masakan saya. Cobalah karena saya mau kasih sedikit. Terus ini ada santan kara, santan kelapa. Terserah mau kasih santan merek apa, pokoknya santan instan. 1 bungkus kecil itu. Dan terus ini saya persiapkan air. Persiapkan air lebih kurang 1 liter air ya teman-teman. Dan kita masak dulu sampai mendidih, baru nanti kita bikin adonan ataupun biangnya. Nah, ini tepung yang saya siapkan tadi sebanyak 250 gram. Kita campurkan garam beserta Royco ataupun masakonya. Kita aduk rata biar tercampur rata. Adapun daun bawang, bawang putih serta udang rebon dan santannya itu belum saya masukkan sekarang, tetapi dimasukkannya menunggu adonan biang pempeknya ini sudah mateng ya teman-teman ya. Ini cara saya membuat pempek adaan. Dan ini airnya sudah mendidih. Memang kalau mau bikin biangnya airnya harus dalam kondisi mendidih ya, biar mateng adonan pempeknya tadi. Ini airnya sudah mendidih. Sembari kita menunggu airnya mendidih, nih saya siapkan tepungnya tadi tuh, saya siramkan. Kita bikin adonan mengental sampai seperti bubur yang kental ya teman-teman ya. Dan air tersebut saya pakai nggak sampai semuanya ya teman-teman ya. Kita ukur saja sampai kekentalan adonan tadi. Sebab kalau terlalu encer nanti banyak makan sagu ataupun tapioka. Jadi pempeknya bisa keras ataupun kenyal alias kejal, kata uang jauh, kata uang Palembang, pempek kejal katanya. Ini kita aduk, terus kita masukkan bawang putih, kita aduk lagi sampai rata. Lalu kita masukkan udang rebon. Kita aduk-aduk lagi sampai rata. Setelah ini rata, kita masukkan daun bawang. Mohon maaf videonya tadi tuh nggak tervideo ya, karena kepencet lupa mengontrol videonya.
Nih sudah saya masukkan daun bawang beserta santannya. Beginilah penampakan adonan biang pempeknya. Kita tunggu dulu sampai dingin. Kalau dia sudah dingin, baru kita campurkan sagu tadi. Mengapa harus nunggu dingin? Karena kalau panas, selain tangan kita nggak kuat untuk menahan panas, dia akan memakai sagu lebih banyak, sehingga pempeknya jadi keras ataupun kejal. Kalau sudah mendingin, sudah kelihatan terasa dingin adonan biang pempek ini. Kalau wong Palembang ini bukan nyebutnya biang ya teman-teman ya, kan tetapi nyebutnya itu umak pempek. Nah ini saya masukkan sagunya sedikit-sedikit aja dulu ya teman-teman ya, jangan sekaligus kita taruh. Terus kita uleni perlahan-lahan dengan perasaan yang perasaannya. Jadi nggak terlalu kuat untuk ngadonnya. Ini kita ambil sedikit-sedikit aja dulu sehingga berasa itu sudah pas, baru kita buat bulat-bulatan ini. Sengaja saya bulat-bulatkan sedikit seperti ini biar nanti kalau membentuknya gampang. Karena kalau dimasukkan sekaligus itu ukurannya mungkin terpakai 3 on seandainya. Kadang-kadang itu terasa pempeknya tuh agak keras, masih tetap keras ya teman-teman ya. Ini saya bikin seperti ini. Ini cara saya ya bikinnya teman-teman ya. Saya kasih lagi sagu ataupun tapioka, saya aduk-aduk lagi, saya ulen lagi. Tip mengulen pempek supaya tidak kejal ataupun kenyal, jangan terlalu kuat. Jadi kalau terlalu kuat dia memakai sagu itu lebih banyak. Jadi pempeknya keras, kejal. Terlalu banyak sagu. Ini kenapa saya nggak pakai telur bahannya? Memang sengaja nggak pakai telur karena sudah ada santan. Kalau teman-teman mau kasih telur nggak apa-apa, kasih telur lagi. Dan ini sisa sagu yang tidak terpakai. Ini sagunya sisanya segini ya. Mungkin yang terpakai hanya kurang lebih dari 3 on, 300 gram ya teman-teman ya. Dan tangannya nanti kita oleskan sagu biar ini tangannya nggak lengket untuk membentuk bulatan-bulatan pempek nanti. Lanjut kita bikin adonan dulu. Nih tangan saya olesin sagu. Nih kita bikin bulat-bulatan pempek sesuai dengan namanya. Kali ini saya bikin pempek bulat ya teman-teman ya. Dan nanti juga saya mau bikin pempek lenjernya, pempek lenjer mini. Ini kita bikin yang bulat-bulat dulu. Kita bikin, kita ambil sedikit demi sedikit, kita bulat-bulatin di tangan. Nggak begitu nampak ya teman-teman ya, tetapi itu kerjaan saya ini kadang-kadang nggak ngontrol kamera. Tuh kan bulat-bulat dan kelihatan ada daun bawangnya, ada udang rebonnya. Terus bulat sampai habis, kita aduk, kita bikin bentuk-bentukan. Dan ini saya bikin yang pempek lenjer mininya, pempek lonjong namanya. Pempek bentuknya lonjong. Dan ini juga bahan pempek ini bisa juga kalau teman-teman mau bikin pempek isi. Seandainya mau diisi telur, jadilah pempek kapal selam. Kalau mau diisi tahu, pempek isi tahu. Kalau diisi kates tumis, namanya pempek kates atau pastel.
Nah, ini udah kelihatan kan hasilnya. Satu ada yang panjang, ada yang bulat. Saya hanya mau bikin ragam 2 warna aja dulu lah ya. Ini kalau pakai biang bikin pempeknya, ini kalau mau ngulen-ngulen kayak gini bisa nggak langsung di di air ataupun di minyak. Nah, ini sudah selesai teman-teman ya. Inilah hasilnya, lumayan banyak kan hasilnya. Kalau kita bikin sendiri itu lebih puas lagi, padahal ini hanya bermodalkan 2,5 on terigu dan lebih kurang 3 on sagu ataupun tapioka. Tara, tinggal kita goreng. Ini lumayan kan? Ini sisa sagunya ya teman-teman ya. Nggak kepake semua kan sagu yang saya siapkan 500 gram tadi ataupun setengah kilo tadi. Terus kita lanjut mau goreng. Saya siapkan minyaknya. Kita panaskan dulu minyak sampai panas dengan api sedang, jangan terlalu panas, jangan terlalu besar apinya, dan juga jangan terlalu kecil, yang sedang-sedang saja. Terus ini minyaknya sudah panas, kita masukkan pempek bulat dulu ya teman-teman ya. Pempek bulat ini kalau dimakan nih sekali ngemplok ini, masya Allah, dicocol cuko, nikmat sekali, lemak nian kata wong Palembang. Ini harus dibolak-balik karena biar masaknya merata dan tidak meledos. Ini tetap meledos tapi dia tidak sampai meleduk gitu, hanya keluar sedikit isinya, itu pertanda sudah mateng. Nih kita aduk-aduk lagi sampai kelihatan ada yang mateng. Inilah penampakannya saat pempek bulat, pempek adaan berada di dalam wajan dengan minyak yang panas. Kita aduk lagi, kita tunggu sampai kira-kira agak menguning sedikit lah ya pempeknya. Ini udah nampak ada yang matang, ini udah ada yang meledos itu, tapi tidak sampai doar gitu meledos keluar dari wajan tuh enggak ya, hanya keluar saja isinya dari pempek itu tersendiri. Itu pertanda dia sudah matang. Ini teman-teman udah mateng, kita angkat dari gorengan, kita angkat, kita tiriskan pempeknya, pempek adaan tanpa ikan, atau bisa disebut ini bahan pempek dos. Nah, ini yang lenjer tadi, lenjer mininya yang lonjong, saya bikin apa ya, bahasa Indonesianya lonjong tuh apa ya? Dan selesai saya menggoreng, inilah hasilnya. Saya tes dulu bagaimana kondisi keempukannya. Ini nih teman-teman ya, nggak keras, nggak kejal, enak pokoknya. Saya cocol dengan cuko. Jangan lupa makan pempek ada cukonya. Nah, nanti resep cukonya nanti akan ada di YouTube saya yang akan datang. Insya Allah saya bikinkan resep cuko. Nikmat sekali. Gak puas dicocol, akhirnya saya ngambil mangkok. Orang Palembang kalau makan pempek nggak ngirup cuko, nggak marem, nggak mantep katanya ya. Jadi harus ngirup cuko. Nah, ini cukonya, pempeknya, ada pempek bulat, ada pempek lenjer. Mantul. Tuh, ngirup cuko kayak wong minum kopi ya. Bukan kopi itu cuko ya. Sampai di sini dulu ya teman-teman ya video saya ya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe video-video saya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih semuanya. Bye bye.